Baik, kita mulai dengan mempelajari konsep tentang himpunan pada chapter pertama ini atau pada bab pertama ini. Kita mulai dengan definisinya. Tentu kita dalam kehidupan sehari-hari sering menyebutkan suatu nama kelompok tertentu, misalnya kelompok mahasiswa jurusan Geografi angkatan 2020. Nah, bentuk seperti itu merupakan salah satu contoh dari himpunan. Maka kita bisa lihat di sini definisi dari himpunan itu sendiri. Jadi himpunan adalah kumpulan objek-objek yang didefinisikan dengan jelas. Jadi dia harus didefinisikan dengan jelas baru kita katakan himpunan. Kemudian apa yang dimaksud dengan didefinisikan dengan jelas? Maksudnya adalah dengan melihat penamaan atau melihat himpunan tersebut, maka kita bisa langsung memastikan bahwa sesuatu yang kita sebut itu masuk menjadi anggota atau tidak. Jadi salah satunya pasti memiliki nilai ke situ, artinya salah satunya pasti berlaku apakah dia menjadi anggota atau bukan. Jadi kita bisa memastikannya meskipun terkadang kita tidak tahu apakah dia masuk anggota atau tidak, tapi kita yakin bahwa dia merupakan anggota atau bukan. Salah satu dari itu pasti terjadi, kita yakin akan hal itu. Bagaimana melihat contohnya supaya lebih mudah? Misalnya yang pertama di sini, contoh pertama, kumpulan mahasiswa jurusan pertanian se-Indonesia. Berarti kita yakin bahwa ini mahasiswa di Indonesia, seluruh Indonesia. Kalau kita diberikan mahasiswa di seluruh Indonesia, pasti statusnya bisa berada di sini atau tidak, hanya itu. Tapi kita memang kadang tidak bisa menyebutkan, misalnya dikati misalnya si Budi misalnya adalah mahasiswa di Indonesia. Kalau kita diberikan orang namanya si Budi dan kita tahu misalnya si Budi itu tinggal misalnya di Makassar, kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa si Budi itu adalah mahasiswa jurusan pertanian, tapi kita pasti yakin bahwa dia adalah mahasiswa pertanian atau bukan mahasiswa pertanian. Jadi tidak samar-samar begitu. Kita bisa memastikan dia adalah mahasiswa atau bukan dengan melakukan penyelidikan lebih lanjut, seperti itu. Itu contoh himpunan. Kemudian yang kedua contohnya, kumpulan mahasiswa jurusan biologi yang berumur kurang dari 19 tahun, atau bisa juga kumpulan mahasiswa jurusan geografi yang berumur kurang dari 19 tahun. Saya kira ini cukup jelas. Kemudian yang ketiga, kumpulan mahasiswa peminat UKM atau peminat kegiatan penelitian. Misalnya kita ingin memberikan contoh yang lain yang berbentuk himpunan, kita bisa mengatakan himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli, kita juga bisa mengatakan himpunan bilangan asli yang kurang dari 5. Berarti apa maksudnya itu? Berarti misalnya AA adalah himpunannya, berarti A itu nilainya yang kurang dari 5 bilangan asli, 1, 2, 3, 4. Seperti ini himpunannya, kan jelas. Kalau kita diberikan misalnya angka 5, dia jelas bukan anggota dari A. Dikasih misalnya 3, dia jelas anggota dari A. Seperti itu maksudnya, didefinisikan dengan jelas. Bagaimana contohnya yang bukan himpunan, yang atau kita bisa katakan yang tidak didefinisikan dengan jelas? Pertama misalnya di sini contoh 2, kumpulan mahasiswa jurusan pertanian yang ganteng dan imut-imut. Mengapa ini bukan merupakan himpunan? Karena definisi ganteng dan imut-imut ini tidak jelas. Misalnya kita diberikan si Budi ini dengan katakanlah dengan fotonya, kita tidak bisa langsung mengatakan dia itu ganteng dan imut-imut. Mengapa? Karena ganteng dan imut-imut itu relatif. Setiap orang bisa berbeda-beda definisinya terhadap hal itu. Maka ini yang dikatakan dengan tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Jadi dia bukan contoh himpunan. Yang kedua, kumpulan masakan bangka yang enak. Enak ini relatif dari orangnya, maka tidak bisa juga didefinisikan dengan jelas. Sama dengan yang ketiga, kumpulan mahasiswa yang berbadan tinggi. Berbadan tinggi itu tergantung orang menganggapnya tinggi atau tidak, itu relatif terhadap orang-orang yang melihatnya, seperti itu. Itulah contoh-contoh yang bukan himpunan. Selanjutnya terkait dengan notasi himpunan. Notasi himpunan sendiri itu ada beberapa. Terkadang
himpunan itu dinotasikan dengan huruf besar, kemudian anggotanya dituliskan dalam kurung kurawal ini. Jadi anggotanya seperti ini. Himpunan A sama dengan kurung kurawal 1,2,3. Jadi ada 3 anggota. Kemudian yang kedua, yang ini B sama dengan kurung kurawal X. Cara bacanya ini B sama dengan X, di mana X lebih dari 3 dan X elemen real, seperti itu. Itu cara bacanya. Jadi ini himpunan B adalah himpunan bilangan real yang nilainya lebih besar dari 3. Kemudian yang ketiga, yang C sama dengan A, B, C, D. Nah, begitu cara menulisnya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa 1 merupakan anggota A. Keanggotaan ditulis seperti ini, 1 elemen A. Jadi ditulis begini, 1 anggota dari A. Kemudian kita bisa lihat bahwa A ini bukanlah anggota dari A, karena di sini kan tidak ada A yang anggota dari A, makanya dikatakan A bukan anggota dari A. Begini cara menulisnya. Nah, kemudian banyaknya anggota himpunan A ini kan 3, cara menulisnya begini, atau seperti ini bisa, NA sama dengan 3. Nah, kemudian bagaimana cara menuliskan kemudian apa istilah untuk penyajian seperti ini? Maka yang bagian A dengan C itu namanya cara mendaftar. Jadi dia disajikan dengan cara mendaftar. Kemudian bagian B sendiri itu disajikan dengan istilah disebut bentuk perincian. Perincian maksudnya di sini karena kita sebut himpunan B dengan menyebutkan syaratnya. Seperti itu. Baik, kita bisa lihat contohnya. Contoh 4. Misalkan A sama dengan 1, 3, 5 dan seterusnya. B sama dengan nomor 2, Andi, Kanas dan Tony. Yang ini, Andi, Kanas dan Tony. Kemudian kita cek lagi, bentuk di atas bisa diubah menjadi bentuk perincian. Jadi bentuk 1, 3, 5 itu bisa dirincikan. Nomor 1 misalnya, perinciannya itu A sama dengan X, di mana X adalah bilangan ganjil. Di sini kurang lengkap sebenarnya. Di sini mestinya X, di mana X adalah bilangan ganjil positif. Ini baru lengkap, karena bilangan ganjil bisa jadi negatif. Kemudian bagian kedua B, yaitu Andi, Canas, Tony. Ini kita tidak bisa memastikan karena kita tidak tahu ini Andi, Canas dan Tony ini apakah dia betul pemenang lari dari 100 meter. Kita asumsikan saja bahwa demikian. Maka kalau benar mereka bertiga ini hanya mereka bertiga ini yang merupakan pemenang pelajar pemenang lari 100 meter, maka ini menjadi benar. Ditulis seperti itu tidak masalah. Tapi jika tidak bisa dipastikan, tidak boleh ditulis seperti itu. Ini contoh-contohnya, latihannya yang bisa dikerja, silahkan dicoba. Seperti itu. Selanjutnya nanti akan dipelajari tentang jenis-jenis himpunan.